Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila. Ya Bapak, sebelumnya terima kasih pada Bapak dan juga Bu Ismi sudah meluangkan waktunya berdiskusi dengan saya. Ini berkaitan dengan aksi nyata yang akan saya lakukan. Aksi nyata ini judulnya tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi di sini saya, judul program saya itu komunitas belajar matematika Mathfriends. Komunitas belajar matematika namanya Mathfriends dan programnya komunitas belajar. Iya. Tujuan saya membuat program ini untuk mewujudkan pembelajaran matematika yang berpihak pada murid. Nah, menurut Bapak, bagaimana pentingnya pembelajaran matematika yang berpihak pada murid? Ada loh pelajaran matematika yang tidak berpihak pada murid. Matematika bahkan yang berpihak pada murid, karena ini kan matematika beda dengan matematika sebenarnya berpihak pada murid. Ya semua ilmu yang diberikan maksudnya ya mungkin perlu belajar yang dimaksud berpihak pada murid itu yang seperti apa? Menurut dengan maksudnya Kalau menurut saya pembelajaran yang berpihak pada murid itu sesuai dengan kebutuhan belajar. Kan ada 3 aspek, itu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar.
terus diganjar. Kalau materinya itu juga supaya berpihak pada murid, supaya punya pada murid mungkin nanti anak milih materi atau enggak, nanti Enggak. proses pembelajarannya Oke. itu Pak. Mungkin yang sudah saya terapkan itu dengan menggunakan model pembelajaran diferensiasi. Jadi itu nanti siswa dikelompokkan, bisa berdasarkan gaya belajarnya atau berdasarkan kesiapan belajarnya. yang penting sebenarnya kan pembelajaran saya tak maksudnya kan supaya anak itu senang dulu. Iya. Kalau nggak senang nggak mungkin dia bisa belajar. Siswa itu akan senang dengan matematika kalau dia juga akan tahu apa manfaatnya belajar itu. Di matematika kan semua belajar itu bisa disampaikan. Misalnya ngapain tuh belajar limit itu apa? Saya makan nggak pakai limit tuh. Nah, misalnya itu kan anak harus diberitahu itu sebenarnya untuk apa sih dalam belajar. Kalau anak itu paham gunanya dan memang itu tantangan bagi kita untuk yang kontekstual di kehidupan sehari-hari, bisa dikatakan hampir semuanya itu pakai matematika. Nah, kalau kita bisa menginformasikan itu anak, otomatis anak merasa aku saya butuh. Kalau butuh akhirnya kan dampaknya pasti berpihak kepada ya, apapun pasti dengan matematika. Nampaknya limit untuk bisa kembali ke kita. Limit kalau nggak tahu limit nggak mungkin kita bisa belajar dulu. Nggak bisa belajar dulu kan nggak bisa integral. Padahal integral itu untuk apapun bisa. Iya. Ujungnya kita ngitung luas dan bentuknya nggak karuan dengan integral bisa. Nah, kan kita permesinan mungkin anak sekarang akan melaksanakan ke teknik teknologi tanpa turunan yang bisa itu semua kan dasarnya dari sana. Karena itu dikemukakan dan anak benar-benar paham, saya yakin dia akan senang. Nah, kadang ada gap menjadi tidak suka itu masalah image Iya. terutama orang tua. Dan saya menyerahkan orang tua, tuntutan orang tua. Mereka lupa matematika itu beda dengan aritmatika atau aljabar atau berhitung. Nah, orang tua itu menganggap berhitung itu identik matematika. Sehingga punya anak SD itu orang tua sangat gampang. Orang anaknya bisa menghitung cepat, angkanya besar, perkalian dalam waktu sekian detik bisa, itu menganggap matematika itu biasanya jeblek begitu masuk SMP nggak cocok lagi karena SMP nggak ditutup suruh gitu kan suruh pertanian itu kan menganggap matematika sulit ya kok beda dengan kemarin itu biasanya kadang-kadang sulit kan sekarang yang paling laris manis itu menjual namanya sekolah mohon maaf kalau ini menyinggung yang lembaga-lembaga kayak gitu jadi matematika itu kenapa laris? Karena image orang tua kalau dengan cara itu saya bisa ngitung cepat itu identik matematika. Bukan itu, matematika itu bukan itu sih kalkulator gitu ya. Nah, biasanya itu sehingga terus nanti ada guncangan anak menjadi orang tua kecewanya. Kemarin waktu SD saya 100 terus. Begitu SMP kenapa mainnya juga? Itu kamu bodoh dan seterusnya itu mulainya di situ sampai sehingga orang tua tanpa sadar mengatakan, kamu itu harus sulit, matematika itu sulit. Nah, bukan. Kita kan tidak ada yang salah ya. Saya kan memotivasi anak. Kamu harus sungguh-sungguh karena matematika sulit. Justru kata terakhir matematika sulit itu yang masuk dalam kepala. Oh, berarti sulit ya? Sulit ya, datang. Itu kata-kata. Maka untuk mengembalikan itu, memulihkan supaya anak nggak salah sangka tadi, misalnya itu muncul. Untuk menghilangkan itu kita harus sampaikan setiap materi apapun sebisa mungkin disampaikan dan kontekstual ini gunanya. Kenapa sih saya belajar ini? Kenapa belajar segitiga? Kenapa belajar itu apa? Misalnya anak segitiga itu apa ini belajar? Kan kita bisa nyampaikan
di dunia ini udah paling stabil segitu yang ada yang berapa. Apapun segi 4 itu kalau versi kakinya 4 ada kemungkinan juga, tapi tidak bisa yang bisa karena jangan punya itu sampai itu kakinya 3. Akhirnya dia nanti menjadi tertarik. Kami banyak juga. Lagi kalau SMA, kalau kita masuk di guru negeri kan, mungkin kan mereka protes dulu dong. Guru itu apa tuh abusi seperti kadang-kadang salah di awal. Itu kan hanya perbandingan suku, itu kan suku. Perbandingan ini dibanding ini namanya ini, kalau ini dibanding ini namanya ini sih sekarang ini namanya. Dengan cara dengan ini pun kita hanya tahu ini kita bisa menentukan apa, karena bisa kata-kata sebenarnya di sana. Sebenarnya saya ngomong aku tahu. Berarti yang pertama itu kan menghubungi materi yang dipelajari itu dari kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk selanjutnya Pak, kegiatan apa mungkin yang bisa kita lakukan untuk memberikan pembelajaran yang kadang-kadang kalau kami apa yang ngetren saat itu di mata anak sesuai dengan zamannya. Zamannya. Zaman dulu mungkin mengulang kan ya belum ada itu dan belum pernah ada sandiwara saling sepuluh ada drama. Saya nggak soal nanti nama-nama itu muncul. Misalnya Bintar itu lari dengan kecepatan sekian, anak kan senang karena konteksnya. Nah apa yang sedang tren saat ini sehingga kita nggak bisa, mungkin inti soalnya sama, matematika itu abadi, nggak ada kata usang. Soal itu dipakai 1000 tahun yang lalu. Dengan sekarang masih relevan, hanya diganti namanya, konteksnya saja. Apa ini modelnya anak apa? Nah, avatar ya dengan tendangan sekian derajat. Itu tantangan justru itu kalau itu masuk pasti anak senang. Yakin apa yang di benak mereka memang tantangannya kita harus mengikuti mereka. Mereka sekarang itu apa tuh yang disenangi anak-anak? Kita masukkan 1-2 kata aja di situ nanti akan tertarik. Jangan bilang dulu waktu saya pun nggak suka, sekarang diajak kembali zaman kita memang sekarang apa? Sekarang yang baru masalah AI, ya baca-baca sedikit masukkan itu di situ, nanti anak-anak tertarik. Kita sebagai guru juga harus update Ya, dengan. jadi yang dimaksud sama-sama belajar kan bisa hanya sih lagunya, kalau nggak lagu. Kalau yang program yang saya rancang ini untuk siswa Siswa ini ya mungkin semacam rancangan dia kelompok belajar. kelompok belajar itu Itu nanti juga bagus, nggak salah kelompok belajar. Malah kalau bisa mengembangkan, kalau ngomongin kelompok belajar, sekalian istilahnya bukan sekedar kelompok belajar yang lintas kelas, itu akan lebih bagus kalau guru-guru sains itu punya kayak kader yang komunitas yang lintas, jadi tidak sekedar belajar di kelas itu membahas materi itu nggak lintas kelas. Kader mungkin semacam judulnya semacam pengembangan atau apa. Nah kelompok ini nanti diberi materi-materi yang di luar pembelajaran. Tujuannya apa? Kalau nanti ada lumba-lumba matematika muncul, SM munculnya dari situ untuk bibit nanti arahnya ke sana. Karena itu ISMI ada kelompok debat, gitu ya, semacam itu. Itu kan lintas ya, jadi semua bisa, kalau dengan bisa itu lebih bagus. Awalnya ini nggak apa-apa, dan akhirnya nanti berbuat. Yuk kita bentukkan siapa yang berminat. Kalau zaman dulu kurikulum 75 itu di buku matematika yang dapat kita itu di belakang ada untuk mengembangkan matematika. Itu ada. Nah itu memang sudah disiapkan. Nah itu kelompok yang khusus itu ada. Dan di samping kelas-kelas nanti sangat mungkin ya khusus yang orang yang benar-benar suka matematika, kalau itu bisa ditampung, itu bisa mengembangkan talentanya dan mungkin itu jadi jalan yang nanti masuk ke artinya tidak sekedar ini bisa kedepannya masih bisa bersambung yang berbicara. Sampai kalau ada juga matematika di sini dengan
kita aja kelompok itu. Nah, sekarang kalau ada debat ya tinggal kelompoknya yang debat itu tidak jadi. Nah ini Pak untuk programnya nanti itu kan kalau rencana saya itu nanti ada indikator program gitu Pak, nanti ada guru matematika atau mahasiswa nanti yang jurusan matematika itu untuk mengajar matematika di komunitas itu. Bagus. Dan kemudian nanti ada juga alumni sini aja ada Yang paling bagus yang alumni. iya Karena nanti ada ikatan pas batin. anak saya itu nanti bisa saya hubungi. iya kemudian nanti ada juga dalam program itu tutor sebaya, jadi mereka belajar tentang teman. Nah kemudian tuh saya tuh ada satu lagi rencana dalam program itu, cuman ini agak sulit program belajar di rumah gitu, jadi yang ke rumah itu tutornya, tapi anak-anak itu dikumpulkan di rumah siapa gitu. Sebenarnya tidak sulit kalau yang sebelumnya tadi jalan. Oh iya. Komunitasnya sudah jalan, nanti ada kalanya ganjar yang berkunjung. Dan melibatkan orang tua. Ya, kalau itu sudah jalan dan rutin, terus belajar di rumah, itu kadang-kadang kami yang mengunjungi pasti mau, dan yang mengunjungi pun karena anak-anak ini solid, orang minta ganti uang, itu akan berminat untuk itu yang akhir memang. Kalau awal nggak bisa. Ditunjukkan dulu kualitas anak-anak ini senang sampai benar-benar anak ini ya apa ya? Fanatiknya itu memang saya memang ikut ini beneran, bukan karena ikut-ikutan. Terseleksi, nanti seleksi alam. Misalkan banyak nanti lama-lama tinggal sedikit, tinggal sedikit itu. Tapi berkualitas dan dedikasinya tinggi, orang mengunjungi tidak akan megah lah kabar. Itu jangan. Tapi kalau kelompoknya belum ada ya enggak. Kalau ada nanti yang katanya jangan ngajar. Oh jadwalnya saya menunggu sana, saya ibu. Tapi kalau saya tidak datang, masih ada mereka sudah menunggu saya. Itu kan motivasi di itu bisa sangat mungkin. Kalau kita bisa menunjukkan bahwa matematika itu dia benar-benar Menyenangkan. menyenangkan. Yang penting kontekstual itu. Beberapa kali kami koordinasi murid-murid kan disudari kan kita di bawah sini. Tapi ada beberapa anak tinggal ya bagus dia sampai ke ada yang akhirnya nikah suami istri taruh di Amerika ya. Jadi rapi banget kan tekun modalnya dia. Rapi ini tekun. Dia serius belajar itu belum baca itu. Nah, itu saja. Terima kasih Bapak sudah mau berdiskusi bersama. Saya akhiri sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kita diskusi. Sebelumnya ini terkait dengan tugas saya sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 9 dari sekolah kita SMA Negeri 1 Kasihan Kabupaten Bandung. Ini adalah tugas terakhir aksi nyata untuk membuat program sekolah yang berdampak positif pada murid. Nah sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit program saya. Nanti program saya itu adalah komunitas belajar matematika. Nah, sebelumnya yang akan kita diskusikan ini yang pertama adalah tentang pentingnya pembelajaran matematika yang berpihak pada murid. Nah ini saya cuma sekedar sharing nih Bapak Ibu, bukan mau menggurui atau mengajar, bukan, hanya sharing dari apa yang saya dapat selama pendidikan. Ini untuk pendidikan yang berpihak pada murid itu ada, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian apa itu pendidikan yang berpihak pada murid?
pendidikan yang berpihak pada murid itu adalah pendidikan yang menuntut tumbuhnya potensi, minat, bakat yang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman anak. Nah, setiap anak ini memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Nah, bagaimana peran kita sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ini murid diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Nah, murid diberikan kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya sendiri. Nah, di sini kita hanyalah sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, kita dapat menuntun dan mengarahkan muridnya supaya kebebasan itu tidak membuat murid kehilangan arah ataupun membahayakan dirinya sendiri. Nah, kemudian apa saja yang harus dilakukan dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang pertama yang dapat kita lakukan itu adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kemudian merencanakan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk kita sebagai pendidik itu harus mampu menuntun murid dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan murid sesuai dengan kodratnya, di mana mereka diberikan kebebasan dalam belajar dan mengasah kemampuannya. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita mau sharing atau diskusi pendapat Bapak Ibu tentang pentingnya mewujudkan pembelajaran matematika khususnya itu yang berpihak pada murid. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat, memang mengapa itu penting, terus atau pendapat yang lain. Untuk umum sih. Ada Pak? Diskusi. Jadi yang pertama itu mendiskusikan tentang pentingnya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari keterangan tadi, memang penting sekali mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan itu kayaknya guru itu harus menyiapkan waktu yang panjang. Menyiapkan waktu yang panjang. Iya, Bu. karena tadi memetakan. Iya. Nah, murid berdasarkan ada 3 tadi. Nah, setelah berdasarkan 3 tadi, otomatis nanti untuk bentuk materinya dan soal-soalnya itu kan beda-beda. Misalkan si A sampai di sini, si B sampai di sini, si C sampai di sini. Yang jelas itu memerlukan waktu yang Panjang. Kira-kira itu nanti bisa terwujud nggak? Walaupun kita membutuhkan waktu yang panjang, tapi kan mau tidak mau apapun tantangannya kan tetap harus kita wujudkan ya. Iya. Nah, kira-kira untuk mengatasi tantangan tadi membutuhkan waktu yang lebih panjang gimana? Pak Pur, apa yang Ya mestinya kita harus bisa mengelompokkan anak yang berdasarkan mungkin minatnya juga, kemudian tingkat kemampuannya, sehingga nanti di kelas itu bisa dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Jadi antara yang satu dengan yang lain bisa masalahnya itu berbeda. Oh, berarti kayak pembelajaran berdiferensiasi gitu. Iya. Iya. Nah, Kalau dari Pak Pandi, Oh, ada juga. Untuk meningkatkan. atau bisa juga menurut Bapak Ibu, kan ini dari filosofis Ki Hajar Dewantara, pentingnya kita mewujudkan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran matematika sendiri itu menurut Bapak Ibu penting nggak kita
mewujudkan pembelajaran matematika yang berpihak pada murid? Penting. Penting. Hmm. Penting. Penting. Terus kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan agar pembelajaran matematika yang berpihak pada murid itu bisa kita wujudkan? Mas, ya. Tadi yang mungkin bisa dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Kemudian dengan Metode pembelajaran yang menyenangkan mungkin game atau apa gitu. metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti game ya, Pak. Permainan. Seperti game atau permainan. Permainan. Mungkin kita sesuai perkembangan zaman juga kan bikin apa ya, pembelajaran yang di web itu kan banyak aplikasi-aplikasi itu, kalau misalnya Kahoot, Quizzes, pokoknya itu kan yang menyenangkan sesuai teknologi yang sekarang itu. Berarti menggunakan IT berbasis IT. berbasis IT, pembelajaran berbasis IT ya, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya. Gitu. Setuju. Kemudian apa lagi kira-kira kegiatan lain yang bisa kita lakukan? Pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi intinya kan siswa sendiri yang belajar, mengembangkan kemampuan. Kita hanya sekedar fasilitator, mendampingi supaya nggak menyimpang, supaya terarah gitu. Walaupun merdeka tapi tetap terarah. Itu nanti dipakai di sekolah. Itu di sekolah yang di kota atau di sekolah yang karena tidak semua bisa ya? Ini target saya itu siswa kita dulu. Siswa Di kita. SMA Negeri 1 Kasihan. Mungkin untuk saya jelaskan dulu nih Bapak Ibu program saya. Program saya ini kan tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kemudian judul programnya ini Komunitas Belajar Matematika Matpans, penggemar matematika, karena kan selama ini matematika menjadi momok untuk siswa kan, paling menakutkan mungkin enggak lagi ya, paling enggak disukai. Jadi dengan Karena tidak adanya takut, hanya tidak suka. bukan tidak tidak takut tapi tidak suka, ya betul. Nah, tujuan program ini yaitu tadi mewujudkan pembelajaran matematika yang berpihak pada murid melalui komunitas belajar matematika Matpans. Nah, ini pembelajaran berpihak pada murid sudah dijelaskan tadi. Nah, ini latar belakangnya kenapa saya ingin membuat program ini. Yang pertama itu kepemimpinan murid itu dapat dikembangkan melalui program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofis KHG tadi. Kemudian metode belajar matematika kan cenderung memotong, belum sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kemudian matematika kan masih menjadi pelajaran yang sulit dan menjenuhkan serta tidak menyenangkan. Kan dilihat banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika. Contoh di kelas 10, ini yang saya temui dari X1 sampai X6 yang saya ajar itu, siswa itu untuk peminatan di kelas 11 itu banyak nggak mau milih paket A.
dan paket B karena ada matematika Lanjut. lanjutannya itu. Padahal udah saya bilang mau jurusan apapun kalian tuh nggak pernah lepas dari matematika. Tapi anak bilang nggak apa-apa Bu, tapi kan beda dengan yang DE itu matematikanya cuma sedikit. Wajib tok. Wajib tok. Nah, kemudian ini kan masih rendahnya motivasi belajar matematika murid. Terbukti kan lagi belajar siswa malah sibuk main HP atau segala. Kemudian masih rendahnya kemampuan murid dalam menguasai konsep matematika yang dibuktikan dari hasil belajar murid dan wawancara dengan guru matematika. Nah kemudian SMA Negeri 1 Kasih memiliki aset utama dalam modal manusia, itu memiliki 7 guru yang kompeten dalam bidang matematika. 7 Pak Kepala. Oi. Ya. Kemudian kompeten. Bisa ngajar juga. Kemudian kan untuk aset utama dalam modal fisik itu kita memenuhi dari segi fasilitas sekolah. Kita kan memenuhi adanya ruang kelas untuk belajar, perpustakaan yang memiliki sumber belajar yang lengkap, kemudian taman bisa juga sebagai ruang tempat belajar, dan ruang meeting juga bisa digunakan sebagai tempat belajar, di mana semua fasilitas yang diberikan sekolah ini kan fasilitas yang nyaman kan, ber-AC, kemudian udaranya juga sejuk karena sekolah kita kan asri, banyak tanaman pohon-pohon. Karena 310 berarti ya. Enggak, iya, komunitas belajar matematika Medfan itu maksudnya khusus penggemar matematika atau Enggak. Jadi dalam satu kelas itu yang Siapa berminat. maksudnya Ini kan ini kan komunitas ini dibentuk ini kan untuk tujuan utamanya kan untuk mewujudkan pembelajaran kepada murid yang nanti bisa meningkatkan hasil belajar mereka, baik pengetahuan atau keterampilan mereka dalam bidang matematika. Jadi nanti yang masuk ke komunitas ini tidak hanya yang suka matematika saja, dan harapan saya yang dari yang tidak suka nanti setelah masuk komunitas ini menjadi suka. Gitu. Tapi untuk modal dasarnya harus dari diri sendiri, jadi berarti itu tidak misalnya dipaksa. satu kelas ya, Mm-mm. satu kelas itu semua harus masuk ke situ komunitas. Enggak, siapa aja yang mau gitu. Karena saya ingin awalnya itu mulai dari diri sendiri. Dia yang merasa kira-kira kurang memahami materi atau kurang bisa menyelesaikan masalah matematika, atau yang ingin lebih mendalami lagi materi matematika, itu semuanya bisa. Kalau untuk gambaran umumnya nanti seperti ini. Seperti ini Pak gambaran. Ini gambaran umum dari saya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Pertama ini dilakukan setiap 1 minggu sekali, setiap hari Jumat. Tapi untuk jadwalnya ini belum fix karena nanti akan didiskusikan lagi dengan siswa yang ada di dalam komunitas. Ya, jenjang kelas tuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas masukan dan sarannya. Kemudian sekali lagi terima kasih waktunya sudah berkenan untuk kita diskusi. Semoga nanti program yang saya rancang itu dapat berjalan dengan baik. Amin. Dan tujuan utamanya dapat terwujudkan, terrealisasikan. Ya intinya nanti yang paling penting itu dapat berdampak positif pada murid, ada hasilnya. Iya. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Saya Lili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Oke, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya siang ini untuk kita berkumpul di ruangan ini. Semuanya, Ibu punya rencana akan membuat program sekolah
ya tentang komunitas belajar. Karena ibu guru matematika, jadi program yang akan ibu rancang itu adalah program sekolah komunitas belajar matematika, yang nama komunitasnya nanti adalah MatFans. MatFans ini artinya berarti penggemar matematika. Nanti isi dari komunitas ini adalah siswa-siswa kelas 10, berarti angkatan kalian semua, berarti kayak ini nanti kalian-kalian. Nah, kenapa ibu buat atau ibu punya rencana untuk membentuk komunitas belajar ini? Karena menurut penilaian ibu sampai saat ini masih rendahnya motivasi siswa untuk belajar matematika. Betul nggak? Dibuktikan dari hasil belajar matematika yang masih rendah. Kemudian capaian numerasi ANBK juga masih rendah, ya enggak? Nah, makanya ibu bertujuan untuk membuat komunitas belajar matematika. Yang pertama, supaya motivasi belajar matematika siswa khususnya kelas 10 itu meningkat. Kalau motivasinya belajarnya meningkat, pasti nanti hasil belajarnya juga meningkat. Nah, di sini ibu ingin meminta saran atau masukan atau pendapat dari kalian tentang program yang akan ibu buat. Silakan. Mungkin dari Mbak Miranda. Nggak apa-apa, kita terbuka saja. Apa yang ingin kalian sampaikan tentang program ini? Silakan. Jadi di dalam komunitasnya itu memang cuma anak-anak yang masnya pintar-pintar matematika atau yang masnya yang belum menguasai banget boleh juga? Boleh, malah itu target utamanya itu. Target utamanya yang merasa masih belum memahami materi matematika, itu malah sangat dianjurkan untuk masuk di komunitas ini, ya kan, agar lebih paham, agar lebih mengerti tentang konsep-konsep matematika. Yang sudah paham pun juga boleh. Mungkin dia ingin mendapatkan pengalaman yang baru. Karena nanti komunitas ini nanti kan ada program-program yang mungkin berbeda dengan yang kalian terima di kelas. Gitu. Jadi semuanya boleh. Tidak hanya yang sudah pinter enggak. Kalau yang sudah pinter kan biasanya yang untuk OSN, itu kan. Kalau ini enggak, semuanya boleh. Yang penting ada niat dan kemauan, itu tujuannya. Ya, ada niat, ada kemauan. Tidak hanya sekedar masuk komunitas, ada nama, tudung, udah, enggak. Tapi memang ada niat kalian untuk belajar. Iya, target ibu sekarang itu untuk di kelas 10. Karena tahun ini kan ibu hanya mengajar di kelas 10. Nanti untuk yang kelas 11 dan kelas 12 itu bisa juga, cuman untuk tahap awal ini di kelas 10 dulu. Kelas 11 dan 12 nanti. Ya, berarti nanti kan ibu sesuaikan dengan kebutuhan belajar kalian. Dari segi kesiapan belajar, dari segi minat, dari segi profil belajar kalian, itu nanti akan kita sesuaikan semua. Ya kan akan kita sesuaikan semua. Nah, ada lagi yang mau memberikan masukan? Jadi nggak usah khawatir. Mungkin kayak bimbel tapi bukan bimbel ya. Kalau bimbel kan nanti cuma hanya sekedar membahas soal-soal, ya enggak? Nah ini enggak. Nanti semua ada program-program nanti yang akan ibu rancang. Ya, ini baru tahap awal untuk menyusun atau merancang program komunitas belajar matematika. Nah kemudian kan guru matematika di sini kan tidak hanya ibu ya. Ada 7 orang, termasuk Pak Kepala itu guru matematika. Nah nanti mungkin suatu saat ada di pertemuan komunitas mungkin kita hadirkan guru matematika yang lain. Ya kan, jadi bisa sharing. Jadi tidak hanya ibu nanti yang ada di komunitas itu.
bisa juga nanti dari guru-guru matematika yang lain. Lagi? Sudah ada kan gambarannya? Sudah. Mungkin ada lagi yang mau memberikan pendapat? Mas Excel? Mbak Keisha? Enggak? Iya. Mbak? Ya, Mas Ruli? Enggak. Karena tadi kan Ibu berdasarkan kebutuhan belajar kalian. Dari kesiapan belajar ada dari minat. Jadi kalau kalian tidak berminat, dari awal sudah tidak berminat, ya nggak usah. Ya, nggak usah. Karena kan sesuai dengan minat kalian. Nanti. Jadi misalnya kan awalnya kan kalian udah mau jadi kan kayak misalnya kan waktu itu kayak kurang strategi kurang cocok sama misalnya cara belajar dengan yang lain kayak teman-teman juga itu misalnya ngerasa kayak bisa nggak? Apa? Jadi kayak dicoba gitu Ya boleh. Boleh. Ya berharap sih tetap berkelanjutan ya. Nah ini loh, kalau di program sekolah yang sudah ada, yang di luar ekstra, itu ada kris kan? Kris itu kan tersendiri kan? Di luar ekstra kan? Ya enggak? Dia termasuk kegiatan kurikuler. Nah, komunitas belajar Makfan itu nanti seperti itu. Maunya Ibu nanti seperti itu. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Nah, karena ini nanti tujuannya akan disesuaikan dengan maksud Ibu pelaksanaannya atau programnya akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar kalian. Nanti Ibu akan share angket dalam bentuk link. Ya, nanti linknya Ibu share di grup. Nanti kalian isi linknya yang berminat isi link itu. Dan nanti tidak hanya di kelas ini, kelas lain juga. Ya, silakan isi linknya sesuai dengan yang kalian rasakan. Udah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang mau kita diskusikan lagi? Mungkin tentang pelaksanaannya, jadwalnya nanti. Kalau dari Ibu itu kalian maunya berapa ya? Iya, kan kalau misalkan kita ambil setelah KBM itu kan ada ekstra ya kan. Hari Jumat ada pramuka, Sabtu libur, ya enggak? Nah sekarang kalau untuk jadwalnya nanti itu terserah kalian yang menentukan. Nanti kita rundingkan kembali. Kalau misalkan komunitas ini sudah terbentuk, kalau sekarang kan baru perencanaan dan baru gambaran-gambarannya saja. Mbak Anissa? Dewangan Kaping Sedoso Kawiwitan. Kalau sudah cukup, berarti untuk diskusi yang kali ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Ibu ingatkan nanti Ibu bagikan link ya, segera diisi dan nanti mungkin hari Jumat Ibu minta waktu di jam 1-2 kita diskusikan hasil angketnya. Ya. Itu saja Ibu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Silakan beraktivitas kembali.